Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang alat industri kimia, yaitu di industri pupuk urea. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurfaimar Rahmawati, NPM 24186. Saya Naura Fintara Hana Hatara, NPM 24187. Saya Ahmad Yusuf Kardawi dengan NPM 24190. Saya Laila Maulidia Mulyani dengan NPM 24191. Saya Meisha Nabila, NPM 24206. Saya Anissa Deva, NPM 24207. Saya Galap Lavata dari NPM 240310102448. Oke, dari industri pupuk urea ini ada beberapa proses yang dilewati sebelum menjadi pupuk urea yang akan didistribusikan ke masyarakat, yaitu unit sintesa, unit purifikasi, unit recovery, unit konsentrasi, unit drilling, dan unit PCT. Di unit pertama ada unit sintesis, yaitu pencampuran antara NH3 dan CO2 yang akan direaksikan menjadi urea. Yang pertama, tip dari CO2 akan dicampurkan sama udara dan dikompres di sini, yang akan di stripper, dan outputnya akan menjadi karbamat dan urea. Karbamat ini akan diabsorpsi dan menyisakan CO2 yang akan direaksikan di reaktor. Sedangkan NH3 masuk dari feed di sini, yang akan dikompresor dan dimasukkan ke reaktor. Reaktor ini terdapat reaksi yang dimana pembentukan urea terjadi. Setelah itu dialirkan ke absorben selama 2 kali. Lalu larutan urea yang masih mengandung karbamat akan diputar lagi di sini. Sedangkan larutan urea yang sudah lolos tanpa karbamat akan dialirkan ke unit selanjutnya. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses purifikasi dan recovery. Purifikasi sendiri bertujuan untuk memisahkan amonium karbamat dan kelebihan amonia dari larutan urea hasil unit sintesa. Pada garis berwarna merah ini adalah steam awal yang terdiri dari CO2, karbamat, NH3, dan urea akan menuju ke high pressure decompressor. Di sini dekomposisi secara termal suhu naik, tekanan turun. Selanjutnya pada garis kuning ini menuju ke high pressure absorbent. Di sini ditinggalin dulu, lanjut ke high pressure decompressor yang pada garis merah ini. Ini adalah sisa karbamat dan urea menuju ke LP decompressor. Di sini suhu stabil, dekomposisi dibantu oleh CO2. Lalu pada garis warna kuning ini adalah gas sisa yang akan menuju low pressure absorbent. Di sini gas terabsorpsi. Kemudian menuju ke tangki penyimpanan yang di bawah. Di sini pada garis merah ini melewati flash separator untuk memisahkan cair dan uap dengan cepat. Lalu dari tangki yang di bawah gas dibuang ke tangki yang di atas. Di sini tekanan rendah, kenapa ada pompa? Karena sudah terbentuk larutan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Dari flash separator, gas sisa dialirkan kepada tangki penyimpanan untuk dijadikan larutan buffer sebagai absorben di unit absorber. Lalu unit absorber ini akan menyerap gas, yaitu gasnya akan menjadi minim dari zat NH3 dan CO2 yang akan dialirkan ke atmosfer. Sedangkan gas-gas yang diserap itu akan dialirkan kembali kepada unit sintesa. Lanjut dari absorber FA201 itu dipompa menuju FA202B yaitu evaporator. Nah, di situ waktu suhu naik itu akan memekatkan urea. Nah, urea di situ akan dipompa kembali ke FA202A yaitu upper upper konsentrator upper FA2 FA202A. Nah, setelah dari FA202A selanjutnya dialirkan ke final separator yaitu FA203 dengan konsentrasi yang awalnya 70% menjadi 99,7% sebelum masuk preling. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Oke, setelah didapatkan dari eh, unit MA203 sebesar 99,7% konsentrasinya, kemudian urea tersebut dialirkan menggunakan pompa, kemudian dialirkan kepada sistem apa namanya FA301 yang dimana itu dilakukan proses spray, dan di proses spray tersebut dengan rentang suhu 139 sampai 140 derajat Celcius. Nah, kemudian dari proses spray tersebut akan terjadi butiran-butiran yang dimana butiran-butiran tersebut menjadi dua,
dan ada yang sesuai dengan size yang telah ditentukan dan ada yang tidak sesuai dengan size yang ditentukan. Pada size yang tidak ditentukan, dia akan jatuh, kemudian akan di eh, apa namanya akan dibawa ke sorry akan dibawa dan dihisap ke 40 FA4 FA302 yang dimana di FA302 ini akan ditambahkan dari H2O dan dimana di FA302 ini digunakan untuk mencampurkan dengan larutan pencuci dari butiran tersebut menjadi larutan urea tersebut. Nah, kemudian akan dibalikan kepada FA201. Nah, kemudian pada apa namanya butiran yang telah sesuai itu kemudian akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan kemudian lanjut di bawah menggunakan bed conveyor ke tempat penyimpanan tersebut. Nah, untuk mekanis eh, proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya untuk proses condition treatment di FL501 ini terdapat gas NH3 dan gas CO2 yang akan dialihkan menuju DA501 yaitu proses condensate stripper. Di sini dia akan memisahkan gas tersebut, lalu dia akan dialirkan ke surface condenser melalui preheater ini, lalu dia akan dialirkan ke urea hydrolyzer. Hasil dari urea hydrolyzer akan masuk ke steam stripper, lalu dia akan menghasilkan water yang benar-benar cuma air aja, dimasukkan ke FA206, lalu dia dialirkan ke gas chamber buat make up water, lalu yang gas NH3 aja akan dialirkan lagi ke recovery dan gas CO2 juga akan dialirkan ke recovery lagi. Lalu make up waternya itu digunakan buat memurnikan gas NH3 dan CO2-nya di EA 502, 501, dan 503. Nah, F dari gas CO3 sama gas CO2 tadi itu didapat dari recovery sama preling dan konsentrasi yang belum sepertinya 99,8%. Selanjutnya di sini ada cell and tube heat exchanger, di mana prinsip kerja alat ini itu dia untuk menukar panas. Nah, menukar kalor yang akan dibuang itu dari fluida panas tanpa adanya kontak langsung dengan fluida. Nah, alasan pemilihan alat ini tuh karena dia itu mampu bekerja secara efisien pada tekanan dan suhu tinggi, serta dia itu memiliki daya tahan korosi yang baik, serta mudah dalam pemeliharaan dan pembersihan. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi tiap prosesnya. Yang pertama ada karbamat kondensor. Di sini dia itu mengkondensasikan gas campuran amonia NH3 dan CO2 yang keluar dari reaktor urea menjadi larutan amonium karbamat. Terus yang kedua ada first surface kondensor, di mana dia itu mengubah uap yang menjadi cairan melalui proses kondensasi tanpa adanya kontak langsung antara fluida dingin dan uap. Selanjutnya ada second surface condenser, di mana dia itu mengembunkan uap panas, misalnya uap amonia atau campuran gas reaksi. Dia itu menjadi cairan tanpa kontak langsung dengan fluida pendingin. Terus selanjutnya ada final surface condenser, di mana dia itu mengembunkan gas-gas sisa dari sistem urea setelah low pressure decomposer atau scrubber dan menghasilkan kondensat. Yang terakhir ada final gas kondensor, di mana dia itu mengembunkan sisa gas reaksi dari bagian low pressure decomposer dan atau absorber yang tidak terkondensasi pada tahap sebelumnya. Lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada laju aliran fluida, di mana semakin tinggi laju aliran fluida di sisi sel maupun tube, semakin besar turbulensi aliran. Terus yang kedua ada perbedaan suhu antara dua fluida, di mana efisiensi perpindahan panas itu bergantung pada perbedaan suhu antara fluida panas maupun dingin. Terus yang ketiga ada material dan ketebalan pipa, di mana jenis bahan pipa seperti stainless steel, titanium, atau duplex steel
itu memiliki konduktivitas thermal yang berbeda. Semakin tinggi konduktivitasnya, semakin efisien perpindahan panasnya. Terus yang terakhir ada tekanan operasi, di mana perubahan tekanan di sisi sel atau tube itu dapat mempengaruhi densitas dan viskositas fluida. Di sini ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Yang kedua ada cocok untuk fluida korosif seperti NH3. Terus yang ketiga ada efisiensi perpindahan panas tinggi. Yang keempat ada kemudahan perawatan dan fleksibel desainnya. Terus yang kekurangannya perpindahan panasnya itu lebih rendah daripada plate heat exchanger. Terus yang kedua ada risiko kebocoran antar fluida. Terus yang ketiga perawatan yang di bagian sel itu lebih susah. Terus yang keempat membutuhkan ruang besar atau bulky design. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nah, selanjutnya ada double heat exchanger di mana prinsip kerjanya itu jenis penukar pada pipa ganda ini dapat digunakan berlawanan arah aliran atau aliran searah. Nah, dia itu bisa digunakan fluida panas atau fluida dingin yang terkandung dalam anular dan fluida. Nah, alasan pemilihannya karena heat exchanger ini dipilih karena memiliki desain sederhana dengan dua pipa konsentris yang membuatnya mudah dioperasikan. Ada fungsi tiap proses. Yang pertama ada preheater, di mana dia itu digunakan untuk memanaskan larutan karbamat atau amonia sebelum masuk ke dalam reaktor sampai mencapai suhu reaksi yang optimal. Terus yang kedua itu ada final absorber cooler, di mana dia itu mendinginkan gas dan larutan hasil penyerapan agar efisiensi penyerapan karbon dioksida dan amonia itu meningkat dan mencegah kehilangan gas serta menjaga kestabilan suhu dan dalam tekanan proses urea. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu laju aliran fluida yaitu flow rate, di mana kecepatan aliran fluida ini sangat mempengaruhi efisiensi perpindahan panas. Terus yang kedua ada perbedaan suhu antar fluida. Terus yang ketiga ada arah aliran fluida yaitu flow arrangement. Terus yang keempat ada fouling yaitu pengendapan karbamat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, desain sederhana dan mudah dirawat. Dua, fleksibel untuk berbagai arah aliran. Tiga, tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi. Yang keempat, mudah diperluas kapasitasnya. Terus ada kekurangannya yaitu yang pertama rentan terhadap fouling karbamat. Terus yang kedua, kesulitan pembuangan panas besar. Yang ketiga, kurang cocok untuk fluida dengan perbedaan suhu yang ekstrim. Selanjutnya ada plate heat exchanger. Prinsip kerjanya dia itu untuk menurunkan suhu kondensat panas dengan memanfaatkan prinsip perpindahan panas yang tidak langsung. Alasan pemilihannya untuk meningkatkan efisiensi energi pabrik dari kondensat. Terus fungsinya itu memindahkan panas dari kondensat ke fluida pendingin melalui dinding pipa. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kebersihan permukaan yaitu fouling factor, terus tekanan operasi, dan yang terakhir ada perbedaan suhu atau temperatur difference. Lanjut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama meningkatkan efisiensi energi pabrik, kedua stabilitas proses, yang ketiga perlindungan terhadap peralatan selanjutnya. Terus untuk kekurangannya yang pertama rentan terhadap fouling permukaan, terus yang kedua kehilangan tekanan atau pressure drop, terus yang ketiga sensitif terhadap fluktuasi operasi. Lalu ada air-cooled heat exchanger, yaitu untuk perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Ketika fluida panas berupa cairan, gas maupun padatan mengalir dalam pipa, sedangkan udara dingin dialirkan melewati bagian luar pipa menggunakan kipas atau blower. Fungsinya yaitu di feeding cooler sebagai pendingin butiran urea yang baru keluar dari menara piling, lalu sebagai di dust chamber untuk mendinginkan udara buang yang mengandung partikel debu urea sekaligus memisahkan partikel halus agar atmosfer. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang satu kelembapan udara. Maka kecil temperatur antar udara dan panas membuat efisiensi pendingin kecepatan aliran udara. Udara yang terlalu pelan tidak efektifnya panas. Sedangkan kalau terlalu cepat menimbulkan turbulensi dan tekanan balik. Lalu kebersihan permukaan sirip. Permukaan sirip yang kotor atau tertutup debu akan menghambat perpindahan panas karena menambah tahanan termal. Lalu desain arah aliran.
arah aliran udara terhadap fluida panas menentukan efektivitas. Biasanya lebih efisien dibandingkan crow flow. Nah, untuk kelebihan yang pertama yaitu hemat air dingin, yaitu ramah lingkungan, perawatan relatif mudah, tidak ada korupsi akibat fleksibilitas pemasangan. Untuk kekurangannya sendiri, efisiensi suhu udara, ukuran lebih besar, dan getarannya tinggi, yang keempat sensitif terhadap debu dan kotoran, yang kelima konsumsi energi. Lalu ada Vista ini sebagai tangki yang urea dalam itu apa apa ya ya takut keistimewaan. Bisa flash drum ini berprinsip kerjanya yaitu proses pemisahan ini terjadi karena perbedaan densitas antara fase cair. Ketika campuran masuk ke dalam flash drum, tekanan turun secara tiba-tiba sehingga bagian cairan menguap. Fungsinya yaitu sebagai memisahkan sisa gas amonia dan karbon dioksida dari larutan karbamat atau urea cair sebelum dialirkan ke tahap fase pemilihannya yaitu jadi pada proses ini karena lebih efisien dan tekanannya tinggi dengan desain sederhana. Faktor yang baru yaitu tekanan operasi, suhu fluida, lajur alir fluida, dan perbedaan densitas antar fasa. Kelebihannya yaitu efisien tinggi dua fasa, desain sederhana dan mudah diperaksikan, tahan terhadap tekanan tinggi, meningkatkan efisiensi sirkulasi gas. Kekurangannya yaitu kurang efektif untuk campuran dengan perbedaan densitas kecil, membutuhkan ruang vertikal yang besar, rentan terhadap foaming, dan tidak cocok untuk campuran multifasa. Lalu ada evaporator vertikal rising film. Prinsip kerjanya itu penguapan sebagai pelarut. Biasanya yang digunakan yaitu air dari larutan urea menggunakan panas untuk meningkatkan konsentrasinya. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan konsentrasi larutan urea sebelum proses pembentukan butiran atau drilling. Fungsi yang lain ya sebagai mengurangi kandungan air agar produk akhir memiliki kemudian dan kestabilan tinggi. Alasan pemilihannya yaitu desain vertikal yang memungkinkan cairan urea mengalir secara alami dari gravitasi sehingga proses penguapan berlangsung merata dan minim resiko pembentukan lapisan statis cairan. Faktor yang dipengaruhi yaitu tekanan dan suhu operasi yang menentukan titik didih, laju aliran larutan yang mengaruhi waktu tinggal dan ketebalan film cair yang terbentuk. Sifat fisik larutan, viskositas dan kecenderungan pembentukan kerak mempengaruhi efisiensi perpindahan panas. Luas permukaan pemanasan, jika semakin besar luas permukaannya, maka efisiensinya semakin besar. Kualitas tim. Kualitas tim stabil diperlukan agar panas dapat diterapkan dan sifat fisik kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu efisiensi termal tinggi, desain kompak, mampu bekerja pada tekanan rendah, mudah dikombinasikan dengan sistem multi-efek. Kekurangannya yaitu resiko fouling dan scalding tinggi, membutuhkan kontrol tekanan yang ketat, sulit dibesikan, tidak efisiensi untuk larutan dengan viskositas tinggi. Selanjutnya ada gravity separator, yaitu vapor liquigram. Di sini prinsip kerjanya yaitu berdasarkan pada perbedaan densitas antara fase gas dan fase cair dalam satu campuran. Nah, ketika suatu campuran uap dan cairan masuk ke dalam bejana separator, gaya gravitasi bumi itu akan memisahkan kedua fase tersebut secara alami. Misalkan campuran dua fase
yaitu gas dan cair, sehingga masing-masing dapat dialirkan ke tahapan proses berikut secara terpisah. Alasan pemilihannya yaitu karena gravity separator ini memiliki desain sederhana, efisien, dan andal dalam misalkan dua fase. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada posisi inlet dan outlet, karena penempatan saluran masuk inlet dan outletnya itu dirancang buat cermat supaya mencegah aliran yang masuk keluar tanpa mengalami proses pemisahan. Lalu ada laju alir gas dan cair. Nah, ketika laju air gas terlalu tinggi, maka kecepatan gas tersebut dapat membawa droplet cair ikut naik ke bagian atas. Lalu untuk suhu dan tekanan operasi, itu sangat mempengaruhi densitas sama viskositas fluida yang menentukan efisiensi pemisahan. Lalu untuk waktu tinggal, lamanya campuran uap dan cairan berada di dalam gravity separator sebelum keluar dari alat. Lanjut. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yang kelebihannya ada desain sederhana dan mudah dibuat, tidak membutuhkan energi eksternal, dan dia juga efektif untuk fluida dengan perbedaan densitas besar. Untuk kekurangannya yaitu dia tidak efektif buat memisahkan fase dengan desain yang hampir sama, dan tidak cocok untuk partikel halus yang sistem dengan droplet kecil. Lalu ada centrifugal pump single stage, ada prinsip kerjanya yaitu gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller akan berputar ketika fluida masuk ke bagian tengah impeller. Impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi akan memberikan energi kinetika kepada fluida. Lalu fungsinya itu untuk eh, memindahkan fluida cair dari satu unit proses ke unit lainnya. Alasan pemilihannya karena eh, pertimbangan teknis dan harga ekonomisnya itu tidak terlalu tinggi buat pabrik urea. Lalu faktor yang mempengaruhi yaitu ada kecepatan putar impeller, karena semakin tinggi kecepatan putar impeller, maka semakin besar juga energi kinetik yang dibedarkan pada fluida. Dan diameter bentuk impellernya itu mampu memberikan heat lebih tinggi, sedangkan desain bilahnya menentukan arah dan kecepatan aliran fluida. Untuk viskositas dan densitas fluidanya menyebabkan kerugian gesek lebih besar dan menurunkan efisiensi pompa. Lalu ada faktor yang berpengaruh yaitu kondisi suction, karena kondisi NPLC ini harus dijaga agar tidak terjadi kavitasi, seperti pembentukan gelembung uap akibat tekanan di sisi masuk pompa terlalu rendah. Baru lagi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada multistage centrifugal pump. Prinsip kerjanya sendiri merupakan jenis pompa yang bekerja berdasarkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller. Fungsinya sendiri untuk memindahkan fluida bertekanan tinggi dengan debit sedang hingga besar. Alasan pemilihan alat ini untuk menangani fluida bertemperatur tinggi dan bertekanan rendah tanpa resiko kavitasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah jumlah tahapan impeller. Semakin banyak tahap, semakin tinggi tekanan akhir. Yang kedua, kecepatan putar berpengaruh langsung terhadap heat dan kapasitas. Suhu operasi berpengaruh pada viskositas dan kerapatan fluida. Yang selanjutnya, desain impeller dan diffuser mengaruhi efisiensi dan kehilangan energi. Dan yang terakhir, kondisi fluida, viskositas, densitas, dan kandungan padatan mengaruhi efisiensi. Lanjut. Kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya desain sederhana dan kompak. Yang kedua, biaya investasi dan perawatan rendah. Yang ketiga, mampu menghasilkan aliran besar. Yang keempat, efisiensi tinggi untuk fluida. Yang kelima, cocok untuk operasi continuous operation. Dan kekurangannya tidak ada menghisap sendiri. Yang kedua, kurang efektif untuk cairan dengan viskositas tinggi. Yang ketiga, rentan mengalami kavitasi. Yang keempat, tidak cocok untuk menghasilkan tekanan tinggi. Yang kelima, performa menurun jika terjadi fluktuasi. Centrifugal condenser. Selanjutnya adalah centrifugal condensate pump. Prinsip kerjanya sendiri dengan gaya sentrifugal di mana energi mekanik dari motor diubah menjadi energi kinetika fluida. Untuk fungsinya untuk mengalirkan air kondensat dari kondensator ke sistem boiler feed atau ke tangki dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap. Alasan pemilihan alat ini yaitu karena mampu menghasilkan tekanan tinggi dengan debit stabil. Dibutuhkan untuk proses umpan boiler, pendingin, dan sirkulasi fluida bertekanan dalam reaktor urea. Lanjut.
Faktor yang mengaruhi adalah yang pertama kecepatan putar impeller, menentukan laju aliran dan tekanan keluar pompa. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan gravitasi atau kerusakan. Yang kedua, desain impeller dan diffuser mengaruhi efisiensi dan pola aliran fluida. Yang ketiga, ketinggian kolom fluida menunjukkan tekanan minimum agar tidak terjadi gravitasi. Selanjutnya, suhu dan densitas fluida mengaruhi viskositas dan gaya dorong. Kondisi pelumasan untuk mencegah kebocoran. Dan yang terakhir, keseimbangan beban dinamis berpengaruh pada stabilitas dan umur peralatan. Thierry mampu mencegah gravitasi karena posisi impeller terendam, desain hemat ruang, efisiensi tinggi dan stabil untuk fluida bertemperatur tinggi. Yang keempat, struktur tabung melindungi kebocoran. Yang kelima, cocok untuk sistem tertutup bertekanan tinggi. Lalu kekurangannya biaya instalasi dan perawatan tinggi, proses pemasangan serta pembongkaran sulit, membutuhkan fondasi kuat dan ruang vertikal tinggi, dan tidak cocok untuk fluida yang mengandung padatan. Selanjutnya ada centrifugal kompresor multistage, yaitu prinsip kerjanya centrifugal kompresor multistage ini bekerja dengan gaya sentrifugal, di mana gas CO2 itu masuk melalui sisi suction menuju impeller berputar cepat. Lalu fungsinya itu berfungsi untuk menaikkan tekanan gas CO2 hasil proses amonia agar sesuai dengan kebutuhan reaktor sintesis urea. Nah, kompresor ini tuh memastikan gas mencapai tekanan tinggi secara efisien untuk mendukung proses reaksi yang optimal. Lalu alasan pemilihannya dikarenakan kompresor ini tuh efisien menghasilkan tekanan tinggi dan aliran gas besar dengan menggabungkan sistem aksial dan radial sehingga hemat energi, stabil untuk operasi kontinu, mudah dirawat, serta memiliki desain kompak dan kuat yang cocok untuk proses industri pupuk bertekanan dan bersuhu tinggi. Lalu faktor yang dipertimbangkan itu adalah yang pertama putar impeller, di mana semakin tinggi kecepatan, semakin besar tekanan dan debit gas. Namun kecepatan berlebih dapat menimbulkan getaran dan kerusakan mekanik. Lalu faktor selanjutnya itu adalah jumlah dan desain tahap kompresi, di mana tahap yang lebih banyak membuat kenaikan tekanan lebih bertahap dan efisien. Serta desain impeller dan diffuser juga mempengaruhi performa energi. Lalu suhu dan tekanan gas masuk, di mana suhu tinggi menurunkan densitas gas sehingga efisiensi turun, sedangkan suhu rendah dan tekanan tinggi meningkatkan kinerja kompresor. Lalu ada laju alir gas, di mana aliran gas yang tidak stabil dapat menyebabkan surge stall, yaitu gangguan aliran yang merusak sistem. Lalu kondisi mekanik dan pelumasan, di mana bearing, rotor, dan pelumas harus terjaga agar gesekan dan panas tidak meningkat, yang bisa menurunkan efisiensi dari alat itu. Lalu selanjutnya itu ada kelebihan serta kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, dia mampu menghasilkan tekanan tinggi dengan kapasitas alir gas besar. Lalu yang kedua, memiliki operasi yang stabil dan kontinu. Lalu efisiensi tinggi bila bekerja pada kondisi desain. Selanjutnya tingkat getaran rendah dan umur operasi panjang. Yang kelima, cocok digunakan untuk sistem kompresi gas bertekanan tinggi seperti CO2 pada industri pupuk. Lalu kekurangannya itu ada biaya investasi dan perawatan yang relatif tinggi. Lalu sensitif terhadap variasi laju alir gas yang dapat menimbulkan surge. Lalu efisiensi menurun bila dioperasikan di luar kondisi rancangan. Selanjutnya sistem pelumas dan pendinginnya cukup kompleks. Lalu yang terakhir tidak ekonomis untuk tekanan rendah atau kapasitas kecil. Lalu alat selanjutnya ada tangki tekan silindris, di mana prinsip kerjanya itu penahanan fluida bertekanan di dalam ruang tertutup. Bentuk silindris vertikal itu membantu mendistribusikan tekanan secara merata pada dinding dasar tangki sehingga mampu menahan gaya internal. Kelebihannya yang pertama itu mampu menahan tekanan tinggi secara aman dan stabil. Lalu desain vertikal efisien dalam penggunaan ruang dan memudahkan aliran fluida.
Lalu bahan konstruksi tahan korosi terhadap bahan kimia agresif, serta dapat menjaga kestabilan tekanan dalam sistem proses. Yang terakhir itu umur pakai panjang dengan perawatan berkala yang baik. Namun kekurangannya yang pertama itu biaya pembuatan dan perawatan relatif tinggi karena material khusus dan standar keselamatan tekanan. Lalu pemeriksaan bagian dalam tangki itu cukup sulit karena posisinya vertikal. Lalu resiko bahaya tinggi apabila terjadi kebocoran akibat tekanan internal. Lalu membutuhkan sistem pengamanan tambahan untuk menghindari overpressure. Lalu yang terakhir itu berpotensi mengalami kerusakan akibat fluktuasi thermal yang berulang. Fungsi pressure vessel di mana ini tuh berfungsi untuk menampung dan menyeimbangkan fluida dalam kondisi bertekanan. Lalu atmosfer storage tank di mana atmosfer storage tank ini berfungsi untuk menyimpan cairan atau bahan kimia pada tekanan atmosfer atau tanpa tekanan tambahan. Selanjutnya itu proses condensate tank di mana berfungsi untuk menampung hasil kondensasi uap atau uap proses yang terbentuk dalam sistem produksi itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi. Di mana faktor yang pertama itu ada tekanan operasi dan batas desain, lalu suhu operasi, jenis material konstruksi, kebersihan bagian dalam tangki, keandalan sistem pengaman tekan, lalu stabilitas operasi. Alasan pemilihan alat ini sendiri itu didasarkan pada kemampuannya menahan tekanan internal tinggi secara aman dan efisien. Lalu bentuk silindernya itu memberikan distribusi tegangan merata pada dinding tangki sehingga mampu menahan tekanan tanpa deformasi berlebihan dan meminimkan risiko kebocoran. Selanjutnya itu ada horizontal cylinder pressure vessel di mana prinsip kerjanya itu berdasarkan prinsip penahanan tekanan internal untuk menyimpan atau memproses fluida dalam fase gas cair ataupun campuran keduanya pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Lalu alasan pemilihannya itu adalah bejana tekanan silinder horizontal dipilih karena kuat, stabil, mudah dipasang dan dirawat, lalu mampu menahan tekanan tinggi serta memudahkan aliran fluida. Material seperti karbon steel atau stainless steel dipakai karena dia tahan korosi dan suhu tinggi. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi, di mana faktornya itu ada tekanan operasi dan suhu, jenis dan sifat fluida, desain dan bentuk baja, kondisi lingkungan dan instalasi, lalu tekanan uji dan keamanan operasi. Kelebihannya sendiri yang pertama itu distribusi tekan merata, mengurangi resiko deformasi pada dinding bejana. Lalu dia stabil secara mekanik serta sehingga cocok untuk menahan tekanan internal tinggi. Lalu kapasitasnya besar, jadi memungkinkan penyimpanan fluida dalam volume besar. Lalu posisi horizontal memudahkan pembersihan. Lalu dia tahan lama karena material konstruksi kuat terhadap tekanan dan suhu tinggi. Namun dia memiliki kekurangan yaitu yang pertama membutuhkan ruang instalasi luas dibandingkan tipe vertikal. Lalu bobotnya besar sehingga perlu fondasi yang kuat serta sistem penopang yang stabil. Lalu biaya fabrikasi dan transportasi tinggi karena ukurannya besar. Lalu sulit dalam inspeksi bagian dalam jika dilengkapi manhole cukup besar. Lalu dia tuh kurang efisien untuk pemisahan multifase tanpa tambahan komponen internal. Selanjutnya yaitu feed-drum dengan prinsip kerja yaitu berdasarkan prinsip penyimpanan dan penyeimbangan aliran fluida sebelum masuk ke unit proses utama. Yaitu fungsinya sebagai penampung sementara urea cair sebelum dialirkan ke preheating bucket di puncak menara preheating. Lalu ada alasan pemilihan yaitu feed-drum dipilih karena memiliki fungsi ganda sebagai penyeimbang aliran dan pemisah fase yang sangat dibutuhkan dalam sistem bertekanan dan bersuhu tinggi seperti pada pabrik urea. Faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan dan suhu operasi. Semakin tinggi tekanan dan suhu fluida, semakin tebal dan kuat material bejana yang dibutuhkan. Jenis dan komposisi fluida. Fluida dengan dua fase, gas cair, memerlukan desain internal seperti demister, pad, atau bevel plate untuk memisahkan uap dan cairan dengan efisien. Yang ketiga itu waktu tinggal. Semakin lama fluida berada dalam drum, semakin efektif proses pemisahan fase. Material konstruksi. Pemilihan material harus tahan terhadap korosi tekanan tinggi serta perubahan suhu ekstrim agar umur alat panjang. Yang kelima ada kondisi aliran masuk dan keluar. Arah dan kecepatan aliran mempengaruhi efisiensi pemisahan. Desain nozzle harus mencegah turbulensi berlebihan. Kelebihannya yaitu menstabilkan aliran dan tekanan, dapat memisahkan fase gas dan cair, desain sederhana dan kuat, cocok untuk berbagai kondisi operasi, serta memberikan cadangan fluida sementara.
Kekurangannya yaitu membutuhkan ruang besar karena kapasitasnya harus cukup menampung fluida cadangan, biaya material yang tinggi, tidak cocok untuk fluida dengan partikel padat, perlu sistem kontrol level dan tekanan yang akurat. Lalu, perawatan bagian dalam sulit dilakukan jika tidak dilengkapi manhole yang memadai. Oke, selanjutnya pada Brilling Tower sendiri, prinsipnya itu di mana pada cairan tersebut uh, meneteskan cairan dari ke udara dengan mengalami proses pendinginan dan juga proses pengerasan. Yang di mana pada urea cair dari film tersebut dialirkan dari Brilling Bracket ke puncak menara Brilling. Nah, Brilling Bracket tersebut akan terus berputar sehingga akan membentuk dari eh, tetesan-tetesan kecil yang dimana dari urea yang jatuh ke dalam ke bawah dari menara tersebut. Dari alat Brilling Tower ini berfungsi sebagaimana mengubah cairan urea menjadi padatan butiran dengan berdasarkan proses dari pendinginan tersebut. Urea cairan tersebut dari pit tersebut dilepaskan kemudian dan dibentuk sebagai tetesan kecil melalui dari Brilling Bucket dan juga jatuh ke dalam menara tersebut di bagian bawahnya dan bereaksi dengan udara dingin yang dimana bergerak dari bawah. Dalam proses tersebut, tetesan tersebut akan mengeras dan menjadikan eh, cairan cairan tersebut menjadi butiran padat dengan ukuran yang seragam dan memiliki ukuran yang halus serta juga memiliki kekuatan mekanik yang baik. Nah, selanjutnya dari alasan kami memilih Brilling Tower tersebut yaitu adalah karena mampu menghasilkan dari butiran urea yang seragam dan juga memiliki struktur dan bentuk yang keras melalui pendinginan tersebut. Dan juga sederhananya, selanjutnya eh, next. Pada Brilling Tower tersebut memiliki faktor-faktor yang dapat mengaruhinya, yaitu yang pertama pada laju alir urea ke dalam Brilling bucket tersebut, yang dimana pada aliran tersebut, jika alirannya tersebut cepat ataupun terlalu lambat, itu akan mempengaruhi dari tetesan dan juga bentuk dari Brilling yang ataupun butiran yang telah dihasilkan. Kemudian dari ketinggian menara dari Brilling Tower tersebut. Kemudian pada kelebihannya itu dari printer tersebut adalah pendinginan tersebut berproses alami dan efisien. Biaya operasionalnya juga relatif mudah, desain sederhana dan mudah dioperasikan, serta kapasitas produksinya besar dan juga produk berbentuk seragam. Dan kekurangannya itu sangat bergantung pada kondisi cuaca, tingginya menara besar, dan juga memerlukan area yang luas dan juga potensi juga dari kehilangan produk tersebut itu besar dan juga membutuhkan sistem kontrol udara dari pembuangan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu adalah release bed yang dimana prinsip kerjanya yang itu dari mengalirkan udara ke bawah dari bawah menuju eh, saya ulangi kembali prinsip kerjanya itu mengalirkan udara dari bawah melalui lapisan butiran-butiran urea yang padat di dasar dari brilliant tersebut dengan udara yang diberikan itu dengan bertekanan yang di mana melewati distributor plate sehingga pada aliran tersebut akan tersebar merata kepada seluruh permukaan yang di dalam penara tersebut yang di mana pada kecepatan udara tersebut akan mencapai dari nilai minimum fluidisasinya. Pada gaya dorong ke atas juga akan mengimbangkan dari berat butiran tersebut dan membuatnya terangkat seperti gerakan fluida dan juga memiliki fungsi sebagaimana untuk mendinginkan dan juga mengeraskan dari butiran butiran dari urea tersebut dan di mana terbentuk di dasar ataupun bagian bawah dari piring tower tersebut. Dari alasan kami memilih fluidized bed ini yaitu kita eh, maaf, yaitu alat ini dapat mendinginkan dari butiran urea tersebut dengan cepat dan merata dan juga mencegah dari penggumpalan serta dari energi yang digunakan itu lebih hemat dan juga dapat dioperasikan secara mudah dan eh, berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari fluidized bed ini yang pertama adalah ketepatan dari udara fluidisasi tersebut, yaitu yang dimana dari udara yang terlalu pelan, dia itu butirannya tidak akan terangkat dan juga yang dimana fluidisasi tersebut bisa dikatakan gagal dan juga yang dimana jika udara tersebut cepat maka butiran tersebut akan berembus keluar dan uh,
Dan pada kecepatan udara fluidisasi ini disesuaikan agar mencapai ukuran dari minimum fluidisasi tersebut. Selanjutnya kerapatan densitas dari butiran urea tersebut. Jadi partikel dengan densitas tinggi membutuhkan dari kecepatan yang lebih besar. Yang dimana untuk membentuk ataupun untuk mencapai dari kondisi fluidisasi ataupun perangkat tersebut memerlukan dari ke tinggi dan juga ukuran butiran urea. Semakin kecil butiran maka semakin mudah untuk terfluidisasi dan itu akan jadi pada sebaliknya. Kemudian distributor udara, yaitu yang dimana distributor udara yang tidak merata akan menyebabkan bagian area tidak terfluidisasi dengan baik. Kelebihannya tersebut memiliki pendinginan yang merata dan cepat dan juga mencegah dari penggumpalan proses tersebut dan juga prosesnya stabil dan mudah untuk dikontrol. Selanjutnya untuk kekurangannya pada konsumsi energinya itu sedikit boros dan juga daya blowernya itu meningkat dan juga sensitif terhadap perubahan dari ukuran partikel tersebut dan juga kontrol udaranya itu lebih presisi dan agar tidak terjadi aglomerasi. Baik conveyor di mana eh, dengan menggunakan pergerakan sabuk yang digerakkan oleh drive puller yang di mana akan dikembalikan oleh idler dari puller tersebut. Pada saat motor berputar pada saat itu juga sabuk juga akan bergerak membawa dari butiran-butiran yang telah terbentuk dan juga akan dibawa secara terus-menerus. Sistem ini juga efisien untuk digunakan sebagai proses industri-industri besar seperti pabrik urea ini dan juga kecepatannya juga sangat bisa diatur juga agar tidak merusak dari butiran-butiran tersebut yang dimana butiran tersebut akan rapuh dan akan eh, rusak jika akan terjadi benturan. Fungsinya itu mengangkut butiran-butiran urea yang telah padat dari bagian bawah preheating tower menuju tahap berikutnya seperti pendinginan ataupun penyimpanan ke storage silo. Kemudian alasan kami memilih dari bed conveyor sendiri itu karena memiliki efisiensi dari pemindahan butiran urea secara kontinu dan tanpa terjadi kerusakan yang eh, yang terjadi dan juga desainnya itu sangat sederhana dan fleksibel serta berkapasitas besar dan biayanya juga lebih rendah. Selanjutnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari bed conveyor sendiri adalah kecepatan dari sabuk atau bednya sendiri. Jika terlalu cepat, dia akan menyebabkan dari butiran tersebut akan terhempas dan berhamburan dan juga akan terjadi pecah dan juga rusak. Jika lambat juga dia akan menurunkan dari kapasitas pengangkutan tersebut. Kedua adalah kemiringannya. Jika sudut kemiringannya terlalu curam, maka akan terjadi tumpahan pada urea yang diangkutnya. Dan idealnya itu di bawah dari 20 derajat dan selanjutnya kapasitas angkutnya dan juga lebar bednya disesuaikan dari laju produksinya. Nah, selanjutnya kondisi kondisi permukaan bednya harus terhad- harus tahan terhadap abrasi dan juga tidak lengket dari butiran urea tersebut. Bisa menggunakan PVC coated ataupun rubber belt. Selanjutnya ada suhu lingkungan dan produknya. Jadi suhu lingkungan dan juga suhu dari produk yang dia bawa tersebut. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya sangat efisiensi dalam pemindahan material secara kontinu dan juga minim terjadi kerusakan, biaya operasional itu sangat rendah dan juga dapat diatur kecepatannya juga pada juga arah yang dibutuhkan. Ramah lingkungan juga dan juga mengurangi dari polusi debu yang dihasilkan dan juga perawatannya juga mudah dalam sistem modular. Selanjutnya, di kekurangan tersebut ini tidak cocok digunakan untuk jarak yang sangat panjang ataupun vertikal dan juga sensitif terhadap kelembapan dengan suhu yang tinggi menyebabkan akan terjadinya kelengkungan pada bel tersebut. Memerlukan dari ruang pemasangan yang cukup luas di area bawah preheating tower tersebut. Debu yang menyebabkan terjadinya korosi dan juga perawatan yang dilakukan secara rutin. Air blower yang dimana prinsipnya ini memutar dari interflare yang dimana untuk mengisap dan mendorong tekanan dari tekanan rendah ke atas pada preheating tower. Udara yang bergerak secara berlawanan ini akan akan eh, searah dengan jatuhnya dari tetesan urea cair tersebut yang terjadi pendinginan dan juga pembekuan dari butiran padat tersebut. Nah, proses ini memanfaatkan perbedaan panas antara udara dingin dan fungsi yang di alat ini adalah untuk menyuplai dari udara dingin
dari bawah Prilling Tower agar dari urea cair tersebut akan membentuk dari cairan padat ya secara merata, dan juga blower ini juga membantu daripada menjaga suhu dan kelembapan di dalam tower secara stabil, dan juga udara yang dibuang tersebut akan dialirkan ke dalam gas chamber yang untuk memisahkan dari debu ataupun eh, sisa-sisa dari urea tersebut sebelum dilakukan pembuangan ke atmosfer. Faktor yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan dari operasi blower tersebut, dan di mana tekanan tersebut jika rendah, maka pendinginan akan tidak terjadi akan tidak optimal. Sedangkan jika terlalu tinggi, dia itu akan mengganggu pola jatuhnya dari urea tersebut. Kondisi mekanik blower dan motornya, keseimbangan dari impeller, pelumasan pada bantal, dan juga kelihatan mempengaruhi dari performa alat. Suhu udara yang masuk. Jika udaranya tersebut panas, maka dia akan memperlambat dari pendinginan. Sedangkan jika terlalu dingin, dia akan menyebabkan retak pada butiran urea tersebut. Kebersihan dan juga kebersihan filter dari jalur udara tersebut. Jika udara ataupun kristal urea yang terlalu menumpuk akan menurunkan dari efisiensi dari blower tersebut. Laju dan terakhir adalah laju alir udara. Ini adalah sangat berpengaruh terhadap kecepatan pendinginan dan juga stabilitas dari ukuran butiran tersebut. Kelebihannya dan juga kekurangannya, yaitu yang dimana kelebihannya memiliki eh, penyediaan aliran udara yang secara kontinu dan juga didukung proses dari pendinginan dan dalam menara tersebut. Desainnya sangat kuat dan juga beroperasi dalam waktu lama dengan sistem otomatis. Efisiensinya juga tinggi dalam menjaga suhu dan juga tekanan udara dalam sistem Breathing Tower. Dapat diatur kecepatan menggunakan variabel speed drive yang untuk menyesuaikan dari kebutuhan dari proses yang diinginkan dalam suatu proses industri. Kemudian kekurangannya, konsumsi dari energi listriknya itu sangat tinggi jika digunakan secara terus-menerus dengan kapasitas besar, dan juga rentan kerusakannya itu sangat tinggi. Nah, kemudian membutuhkan perawatan yang lebih rutin, dan juga jika sistem kontrol itu gagal akan menyebabkan keseimbangannya tidak. Lalu di sini ada perhitungan untuk bar screen. Bar screen ini diletakkan di bawah di Breathing Tower setelah fluidis bed. Di sini ada 3 screen, yaitu di antaranya ada mesh 2, 1, 3, 2, sama 4, 3. Lalu dihasilkan perhitungan rata-rata ukuran partikel yaitu 15 mm, yang dimana yang diinginkan itu 1,7 mm. Untuk perhitungan fraksi massa yaitu 12%. Untuk perhitungan fraksi berat tertahan yaitu 0,12. Rumusnya aja. Perhitungan berat bahan tertahan kumulatif, perhitungan persen berat bahan tertahan kumulatif, dan perhitungan berat bahan lolos. Perhitungan-perhitungan ini setiap stage berbeda-beda, dan ini hanya ditampilkan di satu perhitungan saja. Lalu ada perhitungan persen lolos. Pada perhitungan belt conveyor pada pabrik urea dibutuhkan belt conveyor dengan kemiringan 0 derajat, yang artinya tidak ada kemiringannya dengan tipe butiran urea sehingga pemilihan sebagai berikut. Pada 100 feet per menit, pada 0 derajat kemiringan dengan lebar 14 inch, didapati kapasitas minimum yaitu 27,99 ton per jam. Lalu dengan kecepatan belt feet per menit dengan jenis partikelnya yaitu wood chips grain, didapati kita memakai dari rentan 12 sampai 18. Di perhitungan pertama diketahui bahwa average weight urea sekitar 45 sampai 58 yang diketahui dari tabel 4.4. 14 inci. Lalu ada perhitungan kecepatan belt yaitu kecepatan minimal dengan rumus kapasitas yang diketahui dibagi dengan kapasitas rekomendasi dikali dengan kecepatan 100 feet per menit. Lalu untuk kecepatan maksimal kita pakai rumus interpolasi di mana disesuaikan dengan tabel 4.4 yang tadi. Lalu untuk panjang konveyor itu panjang belt dibagi dengan cos 0. Daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor
Daya horizontal yaitu dengan 0,4 ditambah dengan L itu sama dengan kecepatan panjang konveyor yang ini. Lalu dikali dengan 34 itu kapasitas yang diketahui dibagi dengan 100 dengan totalnya 0,223 horsepower. Karena kemiringannya 0 derajat Celcius, 0 derajat, maka tidak ada daya 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 vertikal yang dihitung. Lalu untuk daya MT-nya yaitu horsepower yang terdapat pada grafik dikali dengan kecepatan belt per 100. Daya total yaitu daya MT dan daya horizontal ditambah dengan hasil daya totalnya yaitu 2,557 horsepower. Tidak terasa sudah di ujung PPT. Kami dari kelompok 2 berterima kasih karena kalian telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi dan perkataan yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 undur diri. Waalaikumsalam.